Halo sahabat sehat, tahukah kalian bahwa pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal dan sedang menjalani rutin hemodialisa memiliki manajemen diet agar proses dialisis berfungsi dengan baik pada tubuh pasien? Pada video kali ini, akan dijelaskan bagaimana manajemen diet untuk pasien hemodialisis. Yuk, simak videonya! Hemodialisis yang dilakukan secara berulang dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan pemecahan protein tubuh, sehingga mengakibatkan penurunan berat badan dan status gizi pasien. Keadaan ini membuat pasien hemodialisis harus memperhatikan asupan kalori harian sehingga diperlukan manajemen diet yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah uremi, mengurangi penumpukan cairan dan elektrolit di luar waktu dialisis, memperbaiki status gizi, dan mencegah defisiensi protein, asam amino, dan vitamin. Berikut ini adalah makanan dengan sumber energi dan protein yang dianjurkan untuk pasien hemodialisis. Untuk makanan sumber energi, contohnya nasi, roti, mie, makaroni, spaghetti, lontong, bihun, madu, dan permen. Untuk makanan sumber protein, contohnya telur, ayam, daging, ikan, kacang-kacangan seperti tahu dan tempe dalam jumlah yang disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan gizi. Lalu, apa aja sih makanan yang perlu dihindari oleh pasien hemodialisis? Pertama yaitu makanan tinggi natrium. Bahan makanan tinggi natrium yaitu makanan instan, keju, margarin, dan mentega. Bumbu yang mengandung tinggi natrium juga harus diperhatikan, seperti garam, terasi, kecap, MSG, dan saus. Kedua, yaitu makanan tinggi kalium. Bahan makanan dengan kadar kalium tinggi seperti sarden, tongkol, pisang, durian, bayam, coklat, teh, kelapa, kacang-kacangan kering seperti kacang hijau, kedelai, kacang merah, dan kacang tanah. Nah, sahabat sehat, makanan tinggi kalium dapat diolah dengan beberapa cara untuk mengurangi kandungan kalium. Yang pertama, cucilah sayuran, buah, dan bahan makanan lain yang telah dikupas. Kedua, potong kecil-kecil atau secukupnya. Ketiga, rendam dalam air hangat minimal selama kurang lebih 2 jam dengan perbandingan 1:10. Yang keempat, setelah 2 jam, buanglah air perendaman. Yang kelima, bilaslah bahan-bahan tadi menggunakan air mengalir. Yang keenam, semua sayuran harus dimasak dan tidak dianjurkan dimakan dalam keadaan mentah atau sebagai lalapan. Yang ketujuh, jika ada pembatasan garam, gunakan lebih banyak bumbu-bumbu seperti gula, asam, dan bumbu dapur lainnya. Yang kedelapan, untuk membatasi cairan, masakan lebih baik dibuat dalam bentuk tidak berkuah seperti ditumis, dipanggang, dikukus, dibakar, dan digoreng. Dalam manajemen diet pasien hemodialisis, terdapat tips agar diet memberikan manfaat yang baik pada kesehatan pasien. Makanlah secara teratur, porsi kecil tapi sering, kurang lebih 6 kali sehari. Hidangkan makanan dengan sebaik-baiknya dan menarik, sehingga dapat menambahkan selera makan. Pilihlah makanan sumber protein hewani sesuai jumlah yang ditentukan. Makanlah sumber protein nabati yang memiliki mutu protein lebih rendah dibanding protein hewani. Makanlah makanan tinggi kalori. Menghindari makanan berkadar kalium tinggi. Bila jumlah urin kurang dari normal, maka perlu membatasi cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Minumlah air putih sesuai anjuran, yaitu kurang lebih 500 ml per hari, ditambah sejumlah produksi urin per hari. Kepatuhan dalam menjaga diet dan konsumsi cairan dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien hemodialisis. Nah, sahabat sehat, jika menemukan kondisi pasien dengan hemodialisis seperti mual dan muntah, badan lemas, sesak napas, kejang, hingga hilang kesadaran, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit tempat pasien menjalani hemodialisis jika memungkinkan. Cintailah ginjal Anda dengan cara perilaku hidup sehat.